Selamat siang, hari ini hari Kamis 13 Juni 2024. Kami dari Awal Laptop akan melakukan pengetesan box panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Bella. Saudara Bella di Riau. Ya. Kemudian ini untuk box panelnya dilengkapi dengan inverter 2000 watt. Oke. Untuk tampilan depannya seperti ini. Di sebelah kiri ada indikator input dari PLN ya. Nanti apabila ada supply dari PLN itu akan menyala indikatornya. Ini inverter on, ini juga akan menyala indikatornya. Di sini adalah wattmeter, baterai capacity, kemudian di bawah sini ada selektor switch. Di tengah untuk auto, kanan PLTS dan kiri PLN. Ini untuk pemilihan mode ya, mode auto, PLTS dan PLN. Oke, kami jelaskan dulu untuk cara kerjanya. Untuk mode auto terus menerus menggunakan PLTS atau inverter ya, artinya dengan mode auto prioritasnya adalah inverter. Selama baterai mencukupi, maka inverter akan terus digunakan ketika menggunakan mode auto. Nah, ketika baterai inverter berkurang di bawah 30% dari kapasitasnya atau kurang lebih pada tegangan 22,6 volt atau kurang lebih 30% dari kapasitas baterai, inverter akan dimatikan. Tujuannya agar baterai tidak terkuras sampai habis ya. Nanti ketika inverter padam, otomatis akan switch ke PLN seperti itu. Kemudian ketika kita switch ke PLN seperti ini, mode PLN, sebelumnya nanti ketika baterai habis, kemudian charging, PLTS charging, baterai naik kapasitasnya di atas 80%, maka inverter akan dinyalakan lagi dan otomatis switch menggunakan PLTS kembali ya. PLN standby membackup. Kemudian kalau kita switch ke PLN seperti ini, maka kebalikannya. Jadi PLN, kita menggunakan PLN secara terus menerus. Ketika listrik PLN padam, otomatis akan switch ke inverter atau ke PLTS, di mana inverter akan standby terus selama kita menggunakan PLN. Untuk PLTS maka ini terus menerus menggunakan PLTS ya, atau inverter, sama seperti auto tadi, tetapi ini untuk tidak ada cut off baterainya, artinya sampai baterainya benar-benar habis, atau ini bisa digunakan untuk dalam keadaan darurat saja. Seperti itu. Kita lihat di bagian dalamnya. Nah, ini inverternya sendiri di sebelah sana dan MPPT, dilengkapi juga dengan ATS. Dan di bawah sini ada terminal, ada 3 ya. Dari paling kiri dulu adalah terminal baterai, plus atau positif di sebelah kiri, minus atau negatif di sebelah kanan. Untuk input baterai adalah 24 volt DC. Pemasangan baterai tidak boleh terbalik ya. Kemudian untuk panel surya juga sama, plus di kiri atau positif di kiri, negatif atau minus di sebelah kanan. Sama dengan sistem 24 volt DC. Kemudian di sebelah kanan ini ada 2 terminal juga. Input dan output. Input nanti yang dihubungkan dengan sumber dari PLN atau sumber utamanya. Output yang dihubungkan dengan beban atau instalasi listrik di rumah. Begitu. Untuk input sudah kami hubungkan ya, nanti cuma belum dinyalakan saja. Kemudian output kami hubungkan dengan kipas di sini sebagai bebannya nanti. Oke. Untuk menyalakannya pertama kali adalah di sini ada beberapa MCB, ada 3 ya. Pertama kali adalah MCB baterai dulu, nanti dinaikkan, diikuti dengan MCB sebelahnya, boleh output dulu atau PV dulu. Untuk mematikan itu harus berurutan dari kanan ya, kanan ke kiri, artinya MCB PV itu harus turun lebih dahulu daripada MCB baterai. Kebalikannya, kalau menyalakan MCB baterai harus naik dulu sebelum MCB PV naik, seperti itu. Untuk output bebas ya. Langsung saja kita tes, kita nyalakan dulu. MCB baterai naik, nah seperti ini, baru MCB PV dinaikkan ya. Nanti baru terakhir output. Nah, untuk output dan PV ini boleh tertukar ya, artinya boleh ini dulu boleh, tetapi untuk mematikan, nah ini seperti ini, PV mati dulu baru nanti baterai dimatikan.
Oke, kita lihat di sini inverter sudah on ya. Itu sudah on, indikator LED warna hijau di sana sudah menyala, indikator LED warna merah di atas juga sudah menyala. Oke, inverter sudah on. MPPT juga sudah menyala ya, tegangan baterai 26 volt saat ini. Kita lihat di sini ada WA protector. Ini untuk proteksi tegangan dan daya lebih atau arus lebih. 220 volt, 222 volt ya adalah output dari inverter. Kita lihat tegangan baterai 25,9 atau 26 volt. Kita lihat di depan MCB output, kita naikkan dulu. Indikator PLTS sudah menyala, voltmeter juga sudah menyala ya. Di paling atas warna biru sebelah kiri itu adalah tegangan outputnya, di bawahnya adalah beban kipas ya. Di sini tadi kipasnya sudah on 47 watt, di bawahnya ada suhu. Di sebelah kanan paling atas warna merah adalah arus, di bawahnya timer, di paling bawah adalah total konsumsi daya. Ini seperti odometer di kendaraan ya, atau power factor. Ini untuk switch. Kemudian di sini ada baterai kapasiti untuk mengakui kapasitas baterai kita. Tegangannya 26 volt tadi ya. Kemudian kita berikan input PLN dulu. Nah, PLN sudah on, sudah masuk ya tegangan dari PLN. Sekarang modenya auto. Oke, untuk kita coba switch ke PLN dulu. Nah, sudah switch ke PLN ya. Tegangan PLN 226 volt. Kita switch ke PLTS lagi. Nah, tegangan PLTS lebih rendah ya. 223, tegangan PLN 226. Beban tetap menyala. Nah, kita sekarang di mode PLN. Nah, untuk mode PLN ini bisa kita lihat juga di sini. Dia ada indikator warna merah ini menyala, artinya menggunakan PLN. Kita coba switch ke PLTS lagi. Nah, seperti ini ya. Kalau menyala berarti PLN. Baca. Oke, kita ke auto lagi. Kita coba turunkan kapasitas baterai ya. Untuk saat ini tegangan baterai 25,5 volt. Kita turunkan di 22,6, di bawah 22,6 maka inverter akan dimatikan dan otomatis switch ke PLN. Kita coba. Nah, seperti itu ya, inverter mati. Indikator LED merah di sini menyala, artinya inverter off. Output 226, artinya sudah menggunakan PLN ya. Seperti ini. Ya. Nah, kalau inverternya mati, indikator ini tidak menyala ya, sekalipun menggunakan PLN. Tapi kalau keduanya standby, berarti indikator ini menyala ketika kita menggunakan PLN. Oke, ketika baterai charging lagi, otomatis akan naik ya, kapasitas baterai kita. Nanti di atas 80% atau di tegangan 26 volt akan dinyalakan kembali inverternya. Kita naikkan dulu di atas 26 volt. Nah, sudah menyala, ada delay sebentar. Oke, sudah berpindah menggunakan PLTS ya sekarang. 223 volt. Ini PLTS. Ya, artinya normal untuk switchnya perpindahan dari PLN PLTS. Kita coba ke mode PLN. Mode PLN, kita menggunakan PLN. Nah, seperti ini. Indikator di sini menyala ya, menggunakan PLN 225 volt untuk tegangan PLN. Nah, kita coba matikan, beban nyala ya. Kita coba matikan sumber dari PLN. Nah, otomatis akan switch ke PLTS ya, karena inverter standby selama masih suplai baterai mencukupi ya. Nanti ketika PLN menyala kembali akan switch ke PLN kembali. Nah, seperti ini. Nah, sudah berpindah ke PLN kembali ya, tegangannya naik. Oke. Kita coba turunkan kapasitas baterai di seperti tadi ya, di bawah 22,6 volt. Kita turunkan dulu. Oke, inverter sudah mati ya.
PLN masih ada, kita matikan sumber dari PLN. Sumber PLN sudah mati, jadi di sini beban sudah tidak ada ya, tidak ada suplai untuk beban. Nah, kita bisa switch ke PLTS seperti ini. Jadi ini dalam keadaan darurat, misalnya malam hari butuh penerangan untuk keluar rumah atau dan sebagainya, kita bisa switch ke PLTS seperti ini. Nah, inverter sudah menyala, kita tunggu sebentar. Ada delay kurang lebih 10 detik ya. Nah, ini sudah menyala. Oke, beban juga sudah menyala. Nah, untuk mode PLTS ini hanya digunakan, kami rekomendasikan menggunakan mode PLTS ini dalam keadaan darurat saja, karena nanti akan menguras kapasitas baterai. Nah, kita lihat tegangan baterai kita turun kan di 19. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk switch perpindahan dari PLN, PLTS dan sebaliknya semua dalam keadaan normal. Mode auto, PLTS dan PLN semua dalam keadaan normal. Jadi pastikan semua dalam keadaan normal dan siap dilakukan pengiriman kepada saudara Bella di Riau. Oke, untuk video yang pertama ini untuk tes secara fungsi ya. Nanti kami akan lanjut ke video yang kedua atau video yang berikutnya untuk tes load atau tes beban, apakah inverter ini benar-benar mampu diberikan beban sampai 2000 watt atau tidak. Oke, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang, kami dari Laptop. Ini adalah video lanjutannya atau video yang kedua. Ini box panel pesanan dari saudara Bella di Riau. Oke, untuk video yang kedua ini atau video lanjutan ini, kami akan melakukan tes untuk inverternya ya, apakah tes beban, maksudnya tes beban, kami berikan beban untuk inverternya. Tapi sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan ya, di sini baterai untuk sistem 24 volt tidak mampu sampai 2000 watt, ini paling sekitar 1000 saja nanti. Tapi kita tes ya, kita tes semaksimalnya baterai yang kami miliki. Tapi kami pastikan untuk inverternya mampu ya sampai 2600 watt. Oke, kita coba, kita nyalakan dulu. Untuk saat ini bebannya 400 watt. Kami menggunakan pemanas di sini sebagai bebannya. Kita tambah lagi. Nah, ini drop ya tadi. Kita lihat tegangan di sini drop sampai 19 volt tegangan baterainya. Kita coba sekali lagi ya. Yuk, kita lihat tegangan baterainya udah turun. Oke, nah ini di atas 1000 watt tegangan baterainya yang tidak mampu ya. Artinya untuk inverternya kami pastikan mampu sampai 2000 watt, tetapi karena baterai kami yang tidak mampu, jadi mohon maaf untuk pengetesan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.